Ya, baik. Terima kasih Vito. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Dan nanti yang di live, yang di online YouTube juga saya akan jawab. Dan juga nanti kalau mau ikut impartasinya juga waktu doa nanti bisa angkat tangan dari saudara dimanapun saudara berada ya. Baik, puji Tuhan. Shalom Pastor Yoel, bagaimana cara hidup benar dalam kehidupan berumah tangga menurut Alkitab? Terima kasih. Satu, ya setia dengan satu pasangan, itu sudah pasti. Kedua, suami dengan istri pada posisi masing-masing, maksudnya suami adalah kepala keluarga, istri adalah sebagai juga anggota keluarga yang dimana ya mesti saling menghormati saudara. Dimana memang ada kalanya mungkin istrinya bisa jadi, bisa ini mohon maaf saya harus sampaikan apa adanya, bisa lebih hebat dari suaminya tapi tetap harus ingat bahwa suami adalah kepala keluarga. Jadi jangan di depan orang suaminya dijatuh-jatuhkan, dijelek-jelekkan. Nah itu saya sering menemukan kayak begitu, ini suami enggak bisa apa-apa lah, jangan. Itu menjatuhkan marwah suami itu, jangan. Justru kalau menurut saya istri yang benar ya, suaminya lemah justru dia puji-puji di depan orang. Suami saya ini dipakai Tuhan hebat ini, pekerjaannya berhasil gitu. Itu harusnya yang benar begitu. Nah itu salah satu contoh. Terus bagaimana mendidik anak, mengajar anak dengan firman Tuhan. Saudara, saya masih percaya kalau hari ini memang setan itu banyak masuk di gadget saudara. Makanya minggu depan kita adakan seminar ya. Karena setan itu juga pinter, dia ikut teknologi saudara. Mungkin kalau dulu dakonan gitu ya, terus main yang gini, terus gini gitu ya. Sekarang setan ya ngerti e-sport saudara, ngerti digital. Saudara masih, selama anak itu ada sama saudara, saudara masih punya hak untuk ngecek HP-nya. Untuk buka HP-nya. Loh sungguh saudara, kalau sampai saudara tidak bisa membuka HP anaknya, ada problem, ada sesuatu. Bukan bicara privasi, bukan. Tapi saudara harus tahu, dia nonton apa di YouTube. Dia nonton apa di Instagram dan TikToknya. Saya rasa saudara masih punya hak untuk itu saudara, sebagai orang tua. Nah itu penting sekali. Jadi seperti itu. Terus adakan mesbah keluarga pagi dan malam. Kalau saya biasa pagi sama malam, penting. Kehidupan kekristenan itu tidak bisa lepas dari doa. Doa itu jangan cuma waktu butuh saudara. Apalagi cuma doa makan, doa tidur. Doa tidur ini doa terpanjang. Saudara jam 9, Tuhan Yesus kami mau. Dalam nama Yesusnya jam 7 pagi, amin. Nah itu saudara. Terpanjang, karena berapa jam itu? 10 jam saudara. Dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Ya, tidak bisa saudara. Terus harus ada keterbukaan, suami dengan istri jangan ada dusta. Jangan ada yang ditutupi, harus apa adanya terbuka. Anak dengan orang tua juga sama. Ini penting. Ini supaya tidak membuka celah kepada iblis. Gini loh saudara, kalau anak Anda sampai gak mau di rumah, ada yang masalah dengan rumah loh saudara. Loh iya, anak saya ini seneng kalau di rumah, kalau saya bawa pergi, pengen di rumah pak gitu. Karena kami di rumah saya adakan waktu main dengan anak, walaupun saya sibuk pelayanan, saya adakan waktu dengan anak saya main, dengan istri saya, kita bisa ada waktu bersama. Kalau anak maunya keluar, ada masalah di rumahnya loh. Ya gimana pak, saya kalau ketemu anak muda, gimana pak saya nggak keluar rumah lah. Papa mama kalau cekcok kebun binatang itu pindah dari Surabaya ke Malang pak. Saya jadi percaya pak, ternyata UFO itu ada lah, kok bisa lah, piring terbang pak, lah itu. Piring terbang saudara, nah itu. Jadi seperti itu, kehidupan yang benar. Nah saudara, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalau saudara ada lagi boleh diberikan ke panitia. Saudara, mungkin seringkali saudara ini cara doanya salah saudara. Saya kasih analogi ya. Saya itu kan sekarang tiap pagi jam 4 itu jalan pagi saudara. Jadi jam 3 saya doa, jam 4 saya jalan. Nah jam 4 saya jalan, saya tuh mohon maaf sekali saya harus sampaikan ini saudara. Saya lihat orang yang sama, dari saya badannya besar sampai saya mengecil, yang saya temukan, yang saya ketemu ya masih besar juga saudara. Berarti ada yang salah, nangkep maksud saya? Dia olahraga, tapi makannya nggak dijaga, nangkep maksud saya? Dia olahraga, tapi nggak diet, nangkep maksud saya? Akhirnya saudara jalan pagi, habis jalan wah 10.000 gitu misalnya. Nyampe nasi campur 2 piring, nangkep maksud saya? Nah bisa jadi, sepertinya saudara doanya seperti benar, kehidupannya salah, nangkep maksud saya? Bisa paham maksud saya? Doanya kelihatannya benar, tapi kehidupan doanya salah. Nah itu yang saudara mesti belajar. Ya tadi yang saya sudah sebut, hidup-hidup benar. Harus jujur, integritas, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Hari-hari ini kan sudah jarang, orang senangnya khotbah yang memanjakan telinga. Kalau dikasih khotbah tentang pertobatan, khotbah kekudusan, ditawur pendetanya. Tapi kalau saya enggak, saya akan khotbahkan itu.
Saya pernah suatu kali saya khotbah di satu tempat, saya khotbah keras. Hei yang selingkuh-selingkuh bertobat dalam nama Yesus. Saya begitu kan. Biasanya orang marah kan. Wah pendetanya nih. Datang. Pak saya mau didoakan, Pak saya mau lepas, saya mau kembali ke jalan yang benar. Karena kalau firman kita nyatakan roh Allah bekerja saudara. Yang saya katakan amin. Iya, kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, saya punya gaya saya sendiri, saya punya style saya sendiri, tapi yang saya lakukan dalam kebenaran selalu saya minta tuntunan Tuhan, gak saya jalan-jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Nah itu saudara, selalu perlu Roh Kudus, Parakletos ya. Baik, lanjut lagi, ada? Oh wow, puji Tuhan, terima kasih. Malam Pastor Yoel, saya mau bertanya, apabila kita diundang ke acara mengenang kematian oleh tetangga yang tidak seiman, apakah boleh datang? Boleh, yaitu untuk menghormati, tapi tidak boleh ada penyembahan. Saudara, kami ya, sekarang kalau kami datang ke melayat biasanya, kami nggak akan berdiri terus kayak berdoa, karena kita nggak mendoakan orang mati. Kita datang langsung ke keluarganya yang kuat ya, yang tabah ya, Tuhan hibur gitu. Karena kalau saudara doakan itu berarti saudara jangan mendoakan orang mati. Orang mati udah gak ada hubungan dengan dunia saudara. Jadi kita langsung biasanya datang salaman dengan pihak keluarga, memberi kekuatan, langsung kami duduk biasanya gitu. Jadi nggak mendoakan orang mati dan tidak ada penyembahan. Misalnya saudara ada, loh Pak keluarga saya kan masih ada yang bakar-bakar, saya harus ikut bakar-bakar gak? Enggak saudara. Karena kalau bakar-bakar itu sudah masuk penyembahan. Loh kan tapi untuk menghormati orang tua, Bapak Ibu saudara yang saya kasih, menghormati orang tua itu waktu masih hidup. Saya banyak nemukan orang ya, misalnya ditinggal orang tuanya mati, baru menghormati orang tuanya. Waktu hidup kemana aja? Betul apa betul? Waktu ayah kita hidup, waktu ibu kita hidup, kita tidak pernah hormati. Ayah ditinggal baru nangis-nangis, beli no baju, beli no tas, dimasuk no. Apakah itu bisa dipakai di dalam peti? Nggak bisa toh, betul nggak? Loh kita mesti belajar saudara, karena saya sering temukan orang kadang-kadang waktu hidup nggak dihormati, waktu nggak ada baru dihormati, kebalik saudara, pola pikirnya salah. Saya selagi saya muda, puji Tuhan saya sudah senangkan ama saya sudah di sorga, bobo saya sudah di sorga, hari ini saya mensenangkan orang tua saya dan mertua saya. Supaya ketika waktunya tiba, saya bersyukur saya sudah memuliakan orang tua saya. Nah saudara, kalau saudara punya orang tua yang masih hidup, muliakanlah mereka selagi mereka hidup. Jangan nunggu gak ada baru saudara nyesel, gak bisa. Ini karena ada kaitannya seperti itu saudara. Jadi saya mesti sampaikan ini Bapak Ibu saudara ya, supaya kita punya kehidupan kekristenan itu melakukan firman. Saya mau tanya, menghormati orang tua itu melakukan firman gak? Iya. Mengasihi istri itu firman gak? Iya. Menghormati suami itu firman gak? Mendidik anak itu firman enggak? Ya udah, di Alkitab itu sudah ada. Masalahnya sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara bingung tuntunannya. Makanya saya sekarang ngambil banyak khotbah-khotbah pengajaran, karena saya melihat jemaat ini perlu diajar, dibimbing, dibina. Baik secara praktik-praktik kuasa demonstrasi Allah maupun dalam pengajaran kebenaran. Jadi saya tanya Eutikus, enggak banyak yang tahu. Dari saya ini banyak nggak tahu. Setelah ini dibaca ya Alkitabnya, amin. Mau? Ya harus, karena di situ lengkap saudara. Ada semua. Ya. Terus yang kedua, apabila kita dikasih makan, apa boleh kita makan? Kalau makanannya sudah dipersembahkan, kita nggak boleh makan. Saya sudah pernah buka di diklat yang lalu, di Korintus itu ada. Kalau makanan sudah dipersembahkan, nggak boleh kita makan. Saya kalau ke Gunung Kawi saudara, saya ini suka kuliner. Kalau saya pesen makanan di Gunung Kawi, saya minta yang belum dipersembahkan, itu bisa kita makan. Tapi kalau sudah disembayangi, sudah ritual, itu enggak boleh kita makan. Itu sudah persembahan untuk setan, enggak bisa kita makan. Jadi enggak ada toleransi untuk itu loh. Tapi kan sayang makanannya loh, udah dipersembahkan kok. Jadi enggak bisa. Begitu ya Bapak Ibu, itu ada Alkitabnya, ada Alkitabnya ya. Baik, saya lanjut. Apa yang harus saya lakukan jika saya sudah berusaha jaga hidup tapi di pekerjaan menuntut saya membuat slip gaji palsu? Nah ini loh saudara. Ini memang realita dalam dunia marketplace yang memang seringkali bertentangan dengan kebenaran integritas, betul ya? Nah, karena salah satu karyawan ada masalah dengan istrinya. Uang gaji semua diisi, susah mengeluarkan uang untuk suaminya. Nah ini yang mesti saudara coba diskusi ya.
Diskusi bahwa saya enggak bisa kalau harus membuat, ini kan sama dengan palsu kan, penipuan toh. Ya itu yang mesti banyak doa untuk Tuhan tuntun gitu loh saudara. Sama seperti misalnya orang tanya, pastor saya ini kerja di pabrik rokok gimana pastor? Ya saya bilang kalau sementara memang Anda penghasilan dari situ, hidup dari situ, ya mau gimana lagi? Saya bukan hamba Tuhan yang keluar gitu lah. Terus cari makan di mana? Loh, kita mesti berhikmat, betul? Kecuali kalau saudara bekerja di industri, mohon maaf, yang misalnya berzina, lokalisasi, saya akan berkata cari pekerjaan yang lain, segera. Misalnya pun harus misalnya mohon maaf, jadi pekerjaan yang begini begitu. Ya wis yang penting halal, kalau itu harus, tapi kalau yang seperti kayak di pabrik rokok misalnya, atau di pabrik minuman keras misalnya, seperti minuman batu bata, minuman genteng, oh enggak ya, ya minuman yang memabukkan itu, ya kalau memang saudara pekerjaan di situ ya mau gimana lagi. Itu kan hikmat bijak toh. Artinya kan kita mesti bijaksana ya, namanya orang butuh hidup kan. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, carilah pekerjaan yang baru. Nah di situ saudara melangkah. Resign, cari kerja yang baru, atau misalnya saudara mulai usaha. Nah itu yang saya bisa sampaikan sebagai hamba Tuhan. Saya pernah pengalaman suatu kali saya di suatu kota, ada seorang bapak-bapak datang kepada saya nangis-nangis. Karena ketemu hamba Tuhan yang keluar gitu. Dia cerita, Pak saya ini sebelumnya kerja di tembakau Pak. Terus dia bilang, sama pendeta saya, out you dari pekerjaan itu. Lah itu pekerjaan satu-satunya saudara. Keluar, ambles keuangannya saudara. Akhirnya jual bubur ayam. Ya enggak laku juga bubur ayamnya. Nangis-nangis ke saya lah. Kayak gitu kan enggak hikmat bijak. Saudara bisa nangkep maksud saya? Karena memang sementara hidupnya dari situ. Saya bilang nanti kalau tiba saatnya saudara sudah mulai enggak damai sejahtera, Tuhan mulai buka jalan yang lain, ya saudara bisa ke arah yang jalan yang lain gitu loh saudara. Nah sama seperti kasus ini, saudara mesti doa dan puasa. Karena kalau saudara melakukan ini, nama saudara sudah pasti tercoreng loh saudara. Oh yang bikin ini kok, lah kan begitu. Saya nggak bisa bilang, oh keluar dari kantor itu, nggak bisa. Nanti saudara dengarkan omongan saya keluar, saudara jadi bingung, akhirnya nyari saya, gara-gara Pastor Yoel kan nggak bisa gitu. Tapi yang saya bisa lakukan, saudara coba bawa dalam doa, ngomong sama bosnya, saya nggak bisa lakukan ini. Saya minta tolong gimana solusinya, saya rasa itu masih bisa kok untuk dibicarakan baik-baik. Dan tentunya saudara bicara dengan kuasa Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya. Apakah doa untuk kebersihan rumah Rojat itu tinggal apakah doa untuk maksudnya doa untuk rumah apakah sama? Ya sama, pada dasarnya kalau kita dipenuhi kuasa ya kita bisa ngusir setan gitu ya, bisa sakit jadi sembuh. Intinya saya tuh rindu jemaat Tuhan itu bukan yang tipikal begini loh, dikit-dikit nyari pendeta gitu loh saudara. Kita ini bukan gereja yang tipikal seperti itu saudara. Saya itu dengan Bapak Gembala rindu saudara itu bisa dewasa rohani. Karena rasul-rasul itu sama, mereka itu dari murid jadi rasul. Bukan yang dikit-dikit nyari pendeta, bukan. Tapi saudara itu bisa mengalami kehidupan rasulia. Jadi enggak bergantung yang kalau enggak didoakan saya enggak bisa, harus nyari saya, enggak. Beberapa yang datang ke gereja nggak ketemu saya bilang, oh ada Pak Afat kok, ada Bu Kristi kok, ada hamba-hamba Tuhan yang lain kok gitu loh. Jadi enggak yang ngerti saudara, kultus itu namanya, mengkultuskan gitu loh saudara. Jadi seperti itu ya. Baik, mohon izin bertanya Pastor, bagaimana cara membedakan antara suara hati dengan pemikiran kita pribadi? Oh suara hati itu pemikiran kita, suara itu ada 3, ada suara Tuhan atau Roh Kudus, ada suara setan, ada suara hati. Kalau suara hati itu pemikiran pribadi. Kalau overthinking gara-gara pengalaman buruk. Jadi gini saudara, saya bantu. Kalau misalnya dalam hati kita, misalnya ada orang jahat misalnya, udah kasihi aja, itu suara Tuhan. Terus ada misalnya, enggak usah wis, tendangan aja, jegalen aja, itu suara setan. Nah suara hati kita yang menentukan, diampuni atau ditendang. Nanti kita ngambil keputusan, dari suara itu nanti ada tindakan, gitu ya paling mudahnya. Jadi untuk kita tahu, karena setan itu akan terus suka gerilya mengganggu gitu loh saudara ya. Baik, Shalom Pak Pendeta, bagaimana kita berdoa untuk pelepasan penutupan anak indigo dan untuk anak yang bisa berkomunikasi dengan roh jahat menggunakan badannya. Nah kalau khusus untuk roh jahat, sekali lagi saudara, kita itu perlu hidup benar. Karena kalau kita nggak hidup benar, setan itu bisa mendakwa kita saudara.
Lawan kita ini setan tahu kelemahan kita, setan tahu dosa kita, sehingga kita perlu hidup benar, karena dosa itu kan sudah sama Tuhan kan sejauh timur dari barat, Tuhan melempar dosa kita, betul ya? Nah kita mesti hidup benar. Nah kalau roh jahat, ini saudara mesti hidup benar, sehingga ketika saudara berdoa ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Intinya gini saudara, kudus, suci, maka hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Itu akan menyertai kita, sehingga kita doa pelepasan terjadi. Indigo mata ditutup loh. Saudara dengar kesaksian oleh Bapak Gembala yang saya juga saksikan. Saya doakan ART dari sebuah keluarga, sebuah rumah bisa ngeliat setan. Hari ini udah gak ngeliat setan. Lah ini loh orang gak percaya Tuhan, bukan orang Kristen saudara. Bisa, karena waktu saya doa selalu saya bilang, mau gak saya doakan dalam nama Yesus? Ketika dia mau, dia sudah buka hati buat Roh Kudus. Kalau dia mau, Roh Kudus masuk, bekerja. Itu saudara ya, jadi perlu kita hidup dalam kebenaran. Selanjutnya, Pak, untuk praktek menyembuhkan yang sakit ini boleh pergi sendiri, apakah perlu diarahkan selalu bersama gereja? Baik, begini, kan sebentar saya ada, gini ya saudara ya, jadi ada pelajaran, ada prakteknya, ada teori, ada prakteknya. Nah sebentar saya adakan impartasi dalam arti saudara, saya perlu mendukung saudara juga di dalam doa, karena saudara adalah jemaat di tempat ini, maka perlu namanya spiritual covering. Nah saudara, bonek sama berani itu tipis-tipis saudara. Maksudnya bondo nekat itu tipis-tipis dengan terukur. Nangkap maksud saya? Ada yang saudara mulai terbakar nih. Wah besok saya temui yang sakit-sakit saya berangkat gitu ya. Tapi saudara lupa bahwa segala sesuatu itu harus terukur. Ada ukuran-ukurannya. Nah maksud saya ketika saudara mau berangkat untuk orang sakit, satu, cek dulu hidup saudara udah benar belum. Kalau hidup saudara belum benar jangan coba-coba. Yang kedua, saudara ukur, kira-kira misalnya saudara akan berangkat untuk mendoakan orang yang sakit kakinya. Saudara ukur dulu bagaimana kemampuan saudara atau tingkat saudara, yakin gak gitu. Kalau saudara yakin, berangkat, gak apa-apa. Saya kemanapun misalnya berangkat, ya saya berangkat. Saya yakin pasti Tuhan tolong, Tuhan sertai. Wis saya serahkan semua ke Tuhan. Nah gitu. Jadi saudara perlu covering, perlu liput, perlu perlindungan Tuhan juga ketika saudara akan berangkat untuk pelayanan. Intinya gini saudara, yang tadi saya kasih 7 itu yang saya lakukan. Jadi apa yang saya omongkan saya praktek dalam kehidupan saya. Nah kalau sudah melihat dalam pelayanan saya, tinggal ngikuti, jangan dirubah-rubah sendiri, jangan ini sendiri gitu loh saudara. Karena seperti itu tadi kan sudah ada, kalau mau filenya nanti minta aja, gratis saudara bisa minta dan bisa saudara cetak sendiri mandiri ya. Baik, seperti itu ya. Terus, apakah harus selalu disertai doa dan puasa? Ya harus. Puasa itu artinya hadirat Tuhan memenuhi kita gitu loh saudara. Jadi puasa itu bukan diet ya, tapi puasa itu hadirat Tuhan ada di dalam diri kita. Itu harus saudara. Di sini ada saudara yang punya emah enggak? Saya mau bilang, saya dulu juga punya emah. Kalau saya disembuhkan, saudara pasti disembuhkan. Nah tinggal beda iman saudara dengan saya, itu di situ bedanya. Kalau saya dulu percaya sekali, saudara, saya kasih contoh ya. Saya tidak anti dokter dan pastinya hari ini saya pun juga minum vitamin. Saya minum CDE, vitamin C, D, dan E. Itu bagus untuk daya tahan tubuh, bagus untuk tulang, bagus untuk kulit. Begitu saudara. Nah itu kan vitamin, bukan obat. Nah ketika waktu saya mengalami eksema, saya harus minum obat dari dalam, obat luar. Saya beriman, Tuhan saya mau sembuh, saya hentikan obat selesai. Lah iman saudara dengan saya kan beda, nangkep maksud saya? Ada orang yang saya bilang, kamu mau sembuh, hentikan obatmu. Nah ketika saya katakan begitu, ada yang menjawab, saya akan hentikan obat itu dan ketika saya mendengar mujizat terjadi. Tapi ada yang gak berani, aduh Pak, lepas, nanti saya gimana? Lah berarti imannya belum sampai di titik yang untuk berani ngelepas. Saudara nangkep maksud saya? Misalnya ada yang konsultasi, saya mau puasa Pak, tapi saya punya emah. Saya dulu waktu saya hajar saudara, tapi ini saya loh ya, kita beda loh ya. Takutnya saudara ikuti saya malah saudara resiko. Waktu itu saya saya paksa untuk saya coba 12 jam puasa. Hilang dan sampai hari ini sudah gak muncul lagi itu mah. Saudara nangkep maksud saya? Jadi itu tergantung ke masing-masing saudara, gitu loh saudara. Jadi itulah puasa itu seperti itu. Terus misalnya saya punya wasir ambeien hilang, kemarin ada juga yang minta didoakan, saya sama kayak Bapak ada wasir Pak. Iya loh, kalau saya hari ini sudah tidak muncul lagi, karena saya percaya, saya bertindak dan saya imani. Lah masalahnya,
iman saudara dan saya kan tingkatannya kan bisa beda, betul nggak? Contoh misalnya kemarin saya sharing-sharing dengan full time, masalah saya punya anak laki misalnya. Saya siapin kamarnya, ada dekorasi laki. Lah kalau ternyata anaknya perempuan, nah disitulah beda iman. Kalau saya percaya pasti jadi laki. Nangkep maksud saya? Nah ini melatih saudara untuk bagaimana? Untuk saudara pergumulan imannya ini loh saudara. Nangkep maksud saya? Nah ini saudara yang mesti berjuang bergumul. Saya ini seperti kalau di gym itu saya personal trainernya. Saudara ini saya latih, mungkin ada yang saudara imannya mungkin di level 1, ada yang di level 3, ada yang mungkin level 0. Lah saya sedang bantu saudara untuk saudara naik level. Karena saya sebagai PT, saya juga latihan untuk naik level. Saya belajar dari Bapak Gembala bagaimana misalnya pembangunan. Sehari itu harus tersedia 80 juta. Karena setiap minggu 500-600 juta. Loh itu exercise perjuangan iman. Tapi saya sering menyaksikan ini ada Pak Afat, ada panitia-panitia pembangunan. Berkat itu loh tiba-tiba ada dan ya bisa jalan terus pembangunan. Nah gitu loh saudara. Nah itu jadi kembali ke tingkatan iman saudara. Nah saya harap dari sharing-sharing ini saudara termotivasi untuk saudara mau terus untuk belajar. Amin. Ya ada lagi boleh? Ya mungkin ini 3 pertanyaan terakhir. Oh ya 4 ya saya percepat. Terus saya jawab yang di online, setelah itu kita ada impartasi, saya minta tolong catcher nanti bisa ready ya. Shalom Pastor Yoel, izin bertanya, ini ada teman saya yang sedang patah hati karena putus dari pasangan yang sudah lama berhubungan. Teman saya susah move on dan sampai sesak nafas kalau ingat. Bagaimana cara penanganannya? Ya, yang pertama ya harus tumpang kaki ya. ya gini ya. Makanya jangan terlalu cinta. Saya itu selalu bilang, jangan jatuh cinta tapi saling cinta. Kalau jatuh cinta sakit akhirnya ya. Ya nikmati prosesnya, saya percaya tetap semangat, yang penting jangan ada pemikiran-pemikiran yang buruk. Dan bergabunglah dengan komunitas yang sehat di gereja. Dan juga terus supaya apa? Supaya bisa dikuatkan terus ya. Supaya terus maju dan ya udah percayalah nanti Tuhan berikan pasangan yang terbaik ya, amin. Amin, ya haleluya. Iso ae. Oke lanjut ya. Bagaimana menghilangkan rasa takut dan kurang percaya diri ketika ada suara hati tergerak untuk mendoakan. Nah ini praktika, gini saudara. Ketika saudara, makanya ini pentingnya saudara punya kehidupan doa. Pak Tri boleh bantu jadi contoh ilustrasi, boleh Pak di depan situ Pak, saya turun ya. Kamera siap untuk moving ya. Saudara, kalau saudara punya kehidupan doa, saudara gak akan takut. Doa itu jangan dijadikan pas saya butuh ini saya baru doa, pas saya susah saya berdoa. Enggak, doa itu seperti saudara komunikasi dengan orang tua itu loh saudara. Saya setiap saat, setiap waktu telepon Bapak Gembala, koordinasi, ngobrol, setiap waktu saya diskusi gitu saudara. Karena paling gampang kan hubungan Bapak dan anak. Lah, ketika saya sering berdiskusi dengan Bapak Gembala, kekuatan itu terus bertambah. Ada rasa percaya diri sama. Kalau saudara doa dengan Tuhan, doa dengan Bapa, ada kekuatan. Sehingga ketika saudara saya ambil contoh misalnya, saya ambil contoh ya, misalnya saya doakan Pak Tri, misalnya ini contoh aja, Pak Tri menghadap saya, nah gini, saya doakan misalnya Pak apa kendalanya, oh saya ini. Waduh udah keder kan kita, waduh iso gak yo? Sembuh gak ya atau mati gak yola gitu kan, bisa muncul. Tapi ketika ada otoritas Tuhan, maka Pak Tri merem aja Pak, kan lagi didoakan Pak, jangan lihat saya kaget ya tadi. Lah misalnya lagi posisi didoakan, wes kita percaya misalnya bahunya yang sakit, contoh ya ini praktek ya, dalam nama Yesus aku percaya, sembuh, sehat, mujizat terjadi, segala dokter, tabib segala tabib, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, mujizat terjadi dalam nama Yesus, sembuh, sehat, mujizat. Kita percaya tangan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Beberapa orang yang saya doakan mengaku merasa kayak ada listrik lewat saudara. Oke misalnya ini Bapak contoh ya, amin sembuh, Pak bahunya tadi sakit Pak ya, coba diangkat Pak tangannya Pak, coba. Sakit enggak Pak? Loh, sebelumnya sakit? Sekarang? Coba diangkat, tunjukkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kamu. Nah, gitu saudara. Bukan hipnotis, bukan saudara. Tapi memang ada kuasa Tuhan yang mengalir. Nah itu kan percaya. Ya, itu kan
rekayasa. Terserah orang mau bilang apa, saya emang gak peduli, yang saya peduli, saya mau jadi kepanjangan tangan Tuhan. Yang bilang rekayasa saya jawab, sudah buat apa kau untuk orang-orang yang sakit? Terima kasih Patri, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada otoritas, ada kalau kita dekat dengan Tuhan, makanya gini loh, sama Tuhan itu kita tuh seperti gandengan tangan. Kita ini seperti ini loh, di depan ini saya lihat ada orang yang sakit, saya langsung Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan, saya digandeng Tuhan. Jadi ketika saya doa buat orang yang sakit, Tuhan itu di sebelah kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Saudara, kalau engkau memuji Tuhan, jangan sekedar Tuhan nyanyi. Tapi saudara, hidupi lagu itu saudara. Makanya tadi kan saya kasih tahu lagu. Ku renungkan, benar enggak saudara merenungkan? Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Hari ini di ATM saudara misalnya cuma tinggal 50.000. Percaya betul enggak besok Tuhan bisa tolong saudara? Bukan sekedar nyanyi loh. Masalahnya kita sekedar nyanyi itu loh problemnya. Ketika saya kuliah di Singapura, saudara, saya mau saksikan, mepet akhir bulan, saudara. Tiba-tiba ini nyata, ada orang ajak saya makan dan saya ditraktir di all you can eat yang harganya sekitar $20, berarti 200.000, saudara. Itu akhir bulan yang dimana besoknya saya nunggu ada kiriman berkat untuk saya. Artinya takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi orang yang percaya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lanjut ya, apa ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? 1, dia pasti hidup di dalam jalan kebenaran. 2, pasti menghasilkan buah roh, ada 9 buah roh. Dan pasti ada karunia-karunia roh yang menyertai. Saudara, apa yang saya lakukan nih, yang saya lakukan adalah firman Tuhan. Loh Pak, tapi kan Bapak yang gak dapat karunia loh. Saudara udah membatasi kuasa Tuhan. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, saudara pun bisa dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saya percaya betul. Maka malam hari ini saudara datang bukan kebetulan. Nanti yang mau maju-maju, ini khusus doa impartasi ya. Saudara yang benar-benar komitmen, saya mau dipakai Tuhan. Dan saudara percaya perjuangan, pergumulan iman saudara. Saya akan tetap ada mendukung dan membimbing, membina saudara. Kalau saudara mau konsultasi, saya siap untuk mendukung saudara. Karena apa? Saya mau kita ini semua dipakai Tuhan. Saya bukan tipikal hamba Tuhan yang, saya aja ngapain saya ngajarin. Loh, harusnya diklat kayak gini berbayar saudara. Tapi saya adakan gratis saudara. Karena saya dapat dari Tuhan, saya mau kembalikan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bikin materi, saya merenung apa. Loh itu akan ada energi-energi yang keluar. Tetapi saya percaya bahwa dari Tuhan, kembali untuk Tuhan. Jadi nanti saudara saya buka altar, saudara yang betul-betul mau ya, maju dan percaya betul. Gak usah besok, nanti malam. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Shalom, Pastor Yoel saya mau bertanya, Yohanes 11 ayat 1-44, apakah kematian itu seizin Tuhan? Kalau iya, Lazarus sudah mati lalu dibangkitkan Yesus. Ya, itu seizin Tuhan. Karena memang Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat, karena orang Yahudi percaya bahwa orang itu benar mati pada hari ketiga. Kalau hari 1-2 itu masih keliaran arwahnya. Tapi di situ Lazarus memang diizinkan, kenapa? Karena dari bangkitnya Lazarus kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya itu memang. Lalu Dorcas sama. Ya. Lalu apakah Tuhan bermain-main dengan kematian? Enggak. Pemikiran Tuhan itu enggak sama dengan kita saudara. Dia pencipta kita, dia lebih daripada kita ya.